panjatkan doa dulu, semoga perjalanan penelusuran kita kali ini bisa mendapatkan barokah, selamat, nggak ada gangguan suatu apapun, amin, Allahumma amin. Buat pemirsa, semangat terus. Nanti kali ini saya akan menuju ke narasumber kita, yaitu Abah Gofur, Abah Haji Gofur, yang salah satu tokoh agama, tokoh spiritual, guru spiritual yang kita percayai. Nanti bisa menjelaskan tentang sejarah-sejarah spiritual di Sarian atau Sanggrahan atau gimana ya. Salah satunya dinasti yang kita ulas kali ini adalah Tapak Tilas Sunan Geseng yang di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Musuk Sambirjo Sragen ya. Sunan Geseng ini dulu pernah tapak tilas di sini. Yang lebih jelas, lebih detailnya mari kita tanyakan ke Babe Gofur yang ahli itu, tokoh agama, ahli spiritual kita, yang nanti kita bisa mendapatkan penjelasan yang detail gimana ya pemirsa. Oke, mari nanti kita jalan ke tempatnya Abah Haji Gofur. Oke, makasih pemirsa. Kita udah sampai di kediaman narasumber kita, Abah Haji Gofur ya. Semoga nanti ada di rumah ya, satu masjidnya ya. Ya, semoga nanti bisa bertemu langsung dengan Haji Gofur. Ya, bisa. Abahnya lagi di belakang. Mari kita itu. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Babe Gofur yang nanti kita itu tanya-tanya tentang sejarah tapak tilas Sunan Geseng ya. Ini salah satu Abah Gofur ini adalah tokoh agama sekalian salah satu ahli spiritual ya, guru spiritual yang nanti kita bisa menjelaskan. Semoga pemirsa nanti bisa menerima penjelasannya. Oke. Sama Abah Gofur langsung, alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan dengan keadaan sehat selalu, pemirsa juga. Semoga nanti Abah Gofur memberi ulasan yang terperinci tentang sejarah-sejarah. Soalnya saya juga nggak tahu, yang tahu adalah ya tokoh-tokoh, salah satu tokoh spiritual, tokoh agama yang mendalami ilmu prasejarah, sejarah. Salah satunya yang kita ulas nanti sejarah Sunan Geseng, maksudnya tapak tanya-tanya langsung, ngobrol-ngobrol langsung, ngobrol santai ke narasumber kita, Abah Gofur ya. Lagi nyantai ya Pak Gofur? Iya, nyantai. Oh ya, Abah, kali ini kedatangan saya ke sini sama pemirsa, ingin tahu bahwa tepatnya di daerah Musuk Sambirjo Sragen ini seruing-seruing atau dengar-dengar kabar angin, katanya itu dulu sejarah dulu menunjukkan, menjelaskan bahwa ada tapak tilas
Sunan Geseng itu gimana, Be? Menurut penjelasan Babe sendiri, ya. Ya, itu kan tapak tilas daripada yang Cokrojoyo yang waktu dulu itu kondangnya itu Deres Aren, yang dimana itu kedatangan seorang aulia yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo, yang dimana dia bersama pasukan dari Keraton Solo, dia singgah di pesarian ataupun singgah di tempat pegunungan Sentono Inggil atau Sentono Dhuwur. Ya, di situ beliau sementara istirahat di situ dan bertemulah sama Eyang Cokrojoyo, yang dimana tersebut Eyang Cokrojoyo itu dia penggawaiannya itu, pekerjaannya itu deres aren. Di situ lahan situ dulu penuh dengan aren. Terus dia berguru sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Terus setelah dia berguru, dia dikasih aurat amalan, yang dimana amalan tersebut itu dia disuruh menunggu tongkatnya, yaitu tongkat dari bambu, tongkatnya yang Sunan Kalijogo. Setelah itu dia ditinggal di situ. Nah, setelah itu beliau yang Cokrojoyo ditinggal di Sentono Dhuwur, terus kemudian sampai berapa tahun kemudian baru dijemput ataupun dilihat kembali. Setelah dilihat kembali di mana tempat duduk yang Cokrojoyo tersebut itu sudah menjadi bambrungan bambu. Tongkatnya Kanjeng Sunan Kalijogo itu hidup menjadi bambu. Terus kemudian bambunya lebat sekali. Terus beliau kekurung sama bambu, mau dibongkar, diambil, itu susah, kemudian dibakar bambunya. Setelah dibakar bambunya itu dia muncul, masih melenuk di situ, yaitu Eyang Cokrojoyo tidak kebakar tapi dia hangus. Masih bersila ya, guys? Masih bersilo. Nah, itu dia masih di situ hangus, tapi yang hangus itu bukan kulitnya masih kebakar, hidup? tidak, tapi dia itu karena kena abu bambu jadi hitam semua. Tapi masih hidup Masih. Oh ya, ya. Masih hidup. Kemudian dia terus disuruh turun mandi. Turun mandi gitu kan, sebelah timurnya itu ada sungai besar, kemudian dia turun ke sungai. Dia turun ke sungai mandi. Nah, setelah dia turun ke sungai mandi itu kan si Eyang Cokrojoyo itu punya anak. Ini maaf cerita legenda loh ya. Cerita legenda itu saya dapat cerita dari kakek saya langsung. Dari kakek saya pun itu cerita lagi. Jadi tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Itu mitos turun menurun gitu, sejarah. Itu saya istilahnya itu saya kejar dengan kebenarannya lewat yaitu spiritual. Jadi anaknya itu melihat bapaknya itu aling-aling batu, kelihatan batu, kadang nongol, kadang tidak, kadang melihat bapaknya terus mendelik lagi, wah ada orang kok hitam. Jadi terus anaknya itu
yen nusul ya nusul, tapi ya nusul ya nusul. Rene bocah kok ingak-inguk kaya kethek. Nah, akhirnya dia loncat jadi kethek. Jadi kethek, jadi kera. Terus bapaknya itu sama bapaknya pulang balik ke atas lagi. Itu badannya sudah hitam semua, makanya dikasih peparap nama Sunan Geseng. Nah, itu terjadi di situ julukan ya, nama julukan Sunan Geseng. Nah, itu sampai dulu kakek saya itu muda itu di situ masih ada bambu setiap ada relief, maksudnya ada tandanya. Ada tandanya. Bambu itu sekali tumbuh itu satu terus, satu. Nanti kalau dipotong orang satu hilang, terus nanti muncul lagi satu lagi, terus satu. Itu setelah diambil ionnya sama orang pintar, terus tidak tumbuh lagi. Terus kesaksian di situ yang di tempat di mana yang Sokrojoyo duduk, di situ waktu dibakar itu tanahnya itu sampai sekarang itu masih merah, ada yang kebakar. Jadi kayak bata merah ya, kayak bata merah, tapi tanahnya itu tanah kebakar. Jadi itu yang istilahnya tinggalan daripada yang Geseng membuktikan bahwa di situ dulu pernah dibakar dan tanahnya sampai merah sampai matang. Itu bukti nyata, bukti real gitu ya, yang tapi bisa. Kan sekarang kan sudah ke zaman ya, kegerus oleh zaman. Jadi tanah-tanah yang semula merah itu sudah dicangkuli orang, digarap orang, ya tinggal puing-puing itu ada merah-merah. Ya, lain kali kita bisa suan ke sana. Oh ya, siap. Siap. Itu kan dulu kita setelah mendapatkan cerita, saya besar, kemudian saya riadoh di sana. Saya pernah tahu dengan mata kepala saya sendiri bahwa waktu malam saya mau sholat di situ, saya tahu yaitu harimau putih. Harimau putih. Ya, harimau putih. Dan kemudian hari lagi tahu itu kera. Kera itu pincang, tangannya itu sakit, tangannya itu satu ditawel-tawel, satu masih. Jadi kayak ada luka gitu. Ya, enggak luka, tapi kayak apa ya? Kayak orang kakinya patah gitu. Jalannya itu tangling-tangling. Sampai sekarang itu kalau kera itu masih sering muncul. Banyak orang yang di istilahnya itu beri kasih tahu. Itu dia datang. Dulu banyak itu keranya itu menjadi ratusan, mungkin ada ribuan dah. Di tempat itu ya? Ya, terus sekarang saja setelah pohon-pohonnya habis gundul, keranya sama hilang entah kemana, tapi kadang yang satu itu muncul. Dekat sih. Ya. Yang salah satu muncul. Yang satu itu sering muncul, tapi dia kalau menghilang lagi kemana entah, tidak tahu. Dan kemudian di situ ada ular besar, kadang keluar. Maka dari itu saya di situ yang pernah tahu orang yang berlalu lalang di situ banyak. Tapi setelah kita cermati benar-benar itu hanya ilusinasi. Jadi orang-orang tersebut itu bukan orang istilahnya itu sembarangan. Mereka adalah penderek daripada yang Sunan Geseng. Maka yang Sunan Geseng sampai sekarang itu saya masih yakin bahwa di situ pernah ditinggali, pernah disinggahi oleh ulama, dan di situ ada makom yaitu 9. Makom tersebut bukan di dalamnya bukan ada istilahnya itu orangnya itu tidak, itu bukan makom manusia, tapi itu adalah petilasan bahwa di tempat tersebut pernah disinggahi oleh ulama. Maka di situ sakral sekali
Iya Be, ini pemirsa ini menanyakan ini. Sunan Geseng itu nama, maksudnya keturunannya dari silsilah mana? Oh, kalau yang Sunan Geseng itu silsilahnya ya itu tadi yang Cokrojoyo itu tadi. Cokrojoyo ya. Yang Cokrojoyo itu tadi dia deres aren, terus kemudian didatangi salah satu yaitu eh, Nayoko dari Solo yang dipimpin oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Baru jalan-jalan. Jadi ada sambungan, maksudnya dari sambung-sambungan Sunan Kalijogo juga ya? Masih karena ya itu yang Cokrojoyo itu yang membit up ataupun yang dandani istilahnya itu kan Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi yang Cokrojoyo diruat sama yang Sunan Geseng, yang Kalijogo. Sunan Kalijogo. Terus ya. Kemudian dia dikasih nama Sunan Geseng. Oh, jadi itu gelar Sunan Geseng itu digelar di, maksudnya gelar itu dikasih ke Sunan Kalijogo itu. Iya, dari yang Sunan Kalijogo dikasih sama yang Cokrojoyo. Gitu. Oh, ya. Jadi untuk istilahnya penjelasan saya, sepengetahuan saya, memang disitulah yang Cokrojoyo karena dulu di situ memang banyak tumbuhan aren, terus sehingga melegenda yang menguasai Mbah Cokrojoyo. Oh, jadi Sunan Geseng itu Cokrojoyo itu sendiri. Ya. Oh, ya. Oh ya, nanti lain kali, maksudnya nanti dilanjut ke petilasannya nanti. Oh ya, siap. Kalau mau ke sana ya nanti kapan kita derekkan untuk sowan ke yang Cokrojoyo ataupun yang Sunan Geseng biar paham. Dan maaf, sekarang ini pohon beringin putihnya waktu ada hujan angin yang kencang itu dia roboh. Oh, ada pohon beringin putihnya ya? Ada. Dulu pohon-pohonnya banyak, sekarang sudah habis 3 pohon beringin itu, tapi pohon beringin itu pun tanamannya orang sekarang ataupun tanaman dulu zaman Mbah Lurah Sepuh katanya. Tapi yang pinggir-pinggirannya itu ada pohon yang besar-besar itu sudah mati semua, sudah hilang semua, sekarang sudah jadi tanaman, ganti tanaman karet. Di situ Gus, dulu ya belum lama saya yang ada di atas itu tahu sendiri kalau habis musim kemarau kan pohon jati itu tumbuh daunnya habis waktu kemarau, habis kemarau kan itu daun jati pada tumbuh lagi daunnya. Nah, tumbuh lagi kena hujan terus dia subur. Kanan kirinya semua jati pada subur. Terus habis itu kan dimakan ulat. Nah, setelah dimakan ulat itu jati-jati itu banyak, kanan kirinya tuh habis, tidak ada satupun yang ada daun jati yang utuh. Dia dimakan ulat semua. Tapi jati yang ada di tempat yang Sunan Geseng itu sama sekali tidak dimakan, satu lembar pun tidak ada yang dimakan. Nah itu entah karena kesakralan, karena waktu dulu pernah dibuat itikaf sama yang Sunan Kali apa gimana, itu jati itu juga sudah tua sekali. Nah, makanya kita membuktikan di situ. Kita buktikan bahwa benar-benar di situ pernah disinggahi para aulia. Makanya saya itikaf di situ untuk memohon ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada petunjuk untuk meningkatkan iman dan takwa saya, bisa istilahnya itu memahami antara hal-hal yang sifatnya gaib dan hal-hal yang sifatnya wujud. Jadi itulah kesakralan daripada
pohon jati yang ada di situ. Di sisi lain pohon jati tersebut itu tepatnya itu di makam. Jadi di makam di atas. Iya di sebelahnya itu ada makam dan salah satu makam tersebut itu kena tumbuhan pohon jati itu. Nah di situ. Jadi itu kuburan siapa? Iya, itu bukan makom, bukan kuburan. Iya. Memang bentuknya kuburan, ada maesanya juga, tapi riwayatnya di situ tidak pernah dimakamkan jasad orang ataupun tidak pernah dibuat makam orang. Itu cuman simbol bahwa di situ dulu pernah disinggahi oleh tokoh-tokoh kita, yaitu para ulama yang telah meninggalkan kita. Jadi sekarang tinggal cerita legenda bahwa kebenarannya tersebut itu wallahu a'lam. Tinggal yang menyikapi masing-masing. Jadi di situ memang banyak para peziarah yang datang ke situ, terutama kalau bulan Suro. Ya, itu ya saya tahu dari leluhur saya, dari yang saya memang di situ tempat yang Cokrojoyo. Ya Bi, ini yang letak yang buat bertapa tadi, Iya. otomatis yang bertapa tadi kan ada di tumbuh-tumbuhan bambu itu yang di bawah berarti. Nah, kalau yang makomnya itu di atas. Iya. Itu bambunya itu di sebelah makom. Sebelah mana? Bukan bambu yang bawah, itu bambunya itu di makom itu. Ya di atas. Ya di atas. Jadi pohon jati itu tadi. Kalau pohon jati itu timurnya makom, tapi masih di lokasi makom juga. Terus bambunya itu di baratnya makom, tapi juga masih di lokasi makom juga, itu dekat. Jadi berdekatan. Jadi nanti itu kita bisa sowan ke sana ya, biar penonton semua nggak penasaran. Nanti biar lebih detail, lebih itu ya, Be ya. Iya, siap. Nanti Insya Allah kalau nanti Allah meridhoi kita ke sana sekalian ziarah. Gini. Oke pemirsa, ya untuk perbincangan kali ini kita akhiri dulu, nanti kita sambung nanti Abah Gofur nanti bersedia untuk menjelaskannya lebih detail ke tempatnya. Oke pemirsa, ya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, makasih, bye bye.